Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Bumpers. Nah, hari ini teman-teman, sesuai dengan janjiku, aku bakalan nge-review film Drisam yang kedua. Setelah 7 tahun berlalu, polisi pun berhasil menemukan mayat Samir. Nah, apakah kali ini Vijay akan berhasil untuk melindungi keluarganya untuk kedua kalinya? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Pada tanggal 2 Oktober 2014 lalu, Anju dan juga Nandini menguburkan Samir di halaman depan rumahnya. Namun pada tanggal 3 Oktober malam hari, si Vijay ini tanpa sepengetahuan keluarganya memindahkan mayat si Samir. Vijay memindahkan mayat itu ke kantor polisi yang sedang direnovasi. Nah, di saat yang bersamaan, seorang kurir obat terlarang bernama David mengantarkan paket kepada bosnya. Ia mengatakan kepada bosnya bahwa ia ingin berhenti dari pekerjaan ini. Namun bos David ini marah dan mengajar David. Mereka berdua ini terlibat baku hantam. Nah, nggak sengaja si David ini membunuh bosnya. Nah, ternyata polisi ini pun mengejar David. David terus berlari. Nah, pas kelelahan si David ini berhenti. Lalu ia melihat Vijay yang sedang merapikan tanah menggunakan cangkul. Lalu Vijay pun keluar dari kantor polisi yang sedang direnovasi itu. David ini akhirnya pun melanjutkan pelariannya. Nah, sampailah dia di rumahnya. Dia mengajak istrinya untuk kabur. Namun naasnya ternyata rumah si David sudah dikepung oleh polisi. Lalu si David ini pun menyerahkan diri dan dia dipenjara selama 7 tahun. 7 tahun pun telah berlalu, keluarga Vijay hidup kembali normal. Vijay melarang istri dan kedua putrinya untuk membahas tentang kematian Samir. Anju sering bermimpi tentang kematian Samir ini, bahkan sekarang dia mengalami epilepsi. Sekarang ini Vijay sukses dengan usaha barunya. Ia adalah seorang pemilik bioskop. Setiap hari Vijay berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Masyarakat banyak yang mencintai Vijay, namun tidak dengan polisi. Polisi tetap berusaha untuk mencari mayat Samir yang sudah disembunyikan oleh Vijay. फलाने में गए होंगे बचे 1.5 घंटे आने जाने की which means ये न्यूज़पेपर वाले दूध वाले सब सुबह 3-4 मकानाका नाम का कोंकणी ड्रामा चला था। Pada pagi hari, Vijay terbangun karena mendengar suara yang ribut dari luar. Ternyata itu adalah Jenny dan Shiv. Jenny dan Shiv adalah tetangga Vijay. Mereka sudah bertetangga selama 2 tahun. Jenny dan Shiv ini sering berantem karena si Shiv ini sering mabuk-mabukan. Aksi Shiv yang selalu memukul istrinya membuat Vijay geram. Vijay ini sering melerai mereka berdua. Dan si Vijay juga menyarankan kepada Jenny agar melaporkan hal ini kepada polisi. बीवी पे हाथ उठाता है शर्म नहीं आती पी के मर जा तो क्या जा मर जा। एक बार पुलिस कंप्लेंट करके देखो वो अच्छे को सुधार देती है Setelah sarapan, Vijay berangkat ke kantornya. Vijay tetap menjalankan usahanya yang dulu. Dia juga masih bekerja bersama Jose. Vijay memasang 2 CCTV yang menghadap ke depan kantornya dan juga ke depan kantor polisi. Vijay juga memasang CCTV di kantor tempat bioskopnya. Setelah menyelesaikan urusan perkabelan di kantornya yang lama, Vijay pun berangkat ke kantornya yang di bioskop. Tak lama kemudian, Mahesh ayah Samir datang untuk menemui Vijay. Mahesh dan Mira baru tiba dari London. Ternyata selama 7 tahun ini mereka hidup di London. Ternyata hidup di London tidak membuat mereka tenang. Mereka ingin melakukan penghormatan terakhir kepada anaknya Samir. Vijay menjawab si Mahesh ini dengan baik-baik. Ia berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Vijay juga meminta Mahesh untuk tidak datang lagi menemui Vijay. कैसे हो जाए ठीक भी अस्थियों के साथ होती है लेकिन मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता Sore harinya, Vijay bertemu dengan seorang penulis yang bernama Ali. Ali ini adalah seorang penulis senior yang dekat dengan kepolisian. Ia tahu banyak prosedur tentang pemecahan suatu kasus dari kepolisian. 1 tahun lalu, Ali telah menulis buku yang berjudul Jiram dan dia terobsesi dari kisah Vijay. Dan kemungkinan besar buku itu akan difilmkan. Setelah itu, Vijay pun pergi menemui sahabatnya bernama Savio. Savio ini adalah penjaga kuburan di salah satu gereja. Mereka telah berteman beberapa tahun terakhir, bahkan Vijay sering membantu finansial dari Savio. Di sisi lain diperlihatkan bahwa David telah bebas dari penjara. Ia pun pulang ke rumahnya. Ia berjanji kepada istrinya kalau ia akan mencari pekerjaan yang halal. Di sisi lain terlihat Mira dan Mahesh di kediaman mereka melaksanakan doa ritual untuk ketenangan putranya Samir. Sementara Vijay dan Khalid sedang minum. Khalid adalah seorang satpam dari Fakultas Kedokteran di salah satu universitas ternama di kota itu. Vijay berjanji kepada Khalid bahwa Khalid akan menjadi salah satu pemain di film yang akan dirilisnya.
Keesokan paginya, polisi mendatangi rumah Vijay. Anju yang melihat itu masih merasa trauma. Dia berlari ke rumahnya dan berkata kepada ayahnya bahwa di luar ada polisi. Ternyata polisi itu datang untuk menginterogasi Vijay karena kasus Jenny dan juga Shiv. Kali ini Shiv dilepaskan oleh polisi. Tapi lain kali, jika si Shiv ini melakukan kekerasan pada istrinya, maka ia akan segera dipenjara. Suatu malam, Anju pun bermimpi tentang kasus Samir ini. Lalu ia mengalami kejang-kejang. Nandini bergegas memanggil dokter. Usai diperiksa, dokter pun berkata kepada Vijay agar Anju tidak terlalu stres. Kalau ia stres akan mengalami epilepsi. Nah, hal ini akan berakibat sangat fatal untuk kesehatan Anju. Keesokan paginya, si David meminta lowongan kerja kepada pemilik warung. Pemilik warung pun berkata kepada Vijay agar mencarikan pekerjaan kepada David. Nah, David yang melihat Vijay seakan-akan kenal sama Vijay, tapi dia lupa-lupa ingat di mana dia pernah melihat Vijay. Vijay pun berjanji agar segera mencarikan pekerjaan untuk David dan David berterima kasih. Si Vijay sering meremehkan tanda-tanda ancaman yang datang di sekitarnya. Ia lebih memilih untuk minum bersama Khalid. Sementara Nandini lama-lama merasa muak dengan sikap Vijay. Semakin hari, Nandini semakin terbuka kepada Jenny. Bahkan ia tidak sengaja mengatakan kepada Jenny kalau pada tanggal 3 Oktober, si Vijay memindahkan jasad si Sam. Malam itu, Inspektur Sawan ditelepon oleh Inspektur Tarun. Tarun adalah Kapolda baru yang sangat tegas. Dia bekerja sama dengan Inspektur Mira untuk membuka kembali kasus Vijay. Malam itu, Gaitonde diaktifkan kembali setelah 7 tahun diskors. Kali ini, Mira tidak ingin Vijay lolos lagi, maka ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Nah, ternyata si Mira ini memiliki mata-mata yang dipasang untuk mengawasi keluarga Vijay, yaitu Jenny dan Shiv. Mereka adalah sebenarnya polisi yang sudah disuruh oleh Mira dari waktu lama untuk mengawasi Vijay dan juga keluarganya. Nah, ternyata selama ini Jenny dan Shiv memasang alat penyadap di rumah Vijay. Semua yang diceritakan oleh Nandini kepada Jenny semua direkam dengan baik oleh Jenny. Informasi terpenting saat ini adalah Nandini memberitahu Jenny bahwa Vijay lah yang telah memindahkan mayat si Samir pada tanggal 3 Oktober. Keesokan paginya, kepolisian menyusun strategi untuk mencari di mana lokasi Vijay menyembunyikan mayat Samir. Tarun menganalisa kembali kasus Sam 7 tahun lalu. Tanggal 2 Oktober, Samir dibunuh dan dikubur di halaman rumah Vijay. Tanggal 3 Oktober pagi, Vijay kembali ke rumah dan membuang mobil Samir di danau. Malam harinya, tanpa sepengetahuan keluarga, si Vijay memindahkan mayat si Samir. Vijay pasti kembali sebelum jam 4:30 subuh, karena jam 4:30 subuh langit mulai terang. Artinya, antara jam 1 sampai jam 4 pagi itulah Vijay memindahkan mayat Samir. Tarun akan memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak kepada orang yang melihat Vijay pada malam itu. Inspektur Sawan dan Gaitonde pun pergi dengan cepat. Mereka bertanya kepada penjual koran, penjual susu, dan juga pemilik warkop. Untuk bertanya apakah mereka melihat Vijay di malam tanggal 3 sampai tanggal 4 dini hari. Mereka semua mengatakan tidak bisa mengingat kejadian itu karena itu sudah berlangsung sangat lama 7 tahun yang lalu. Namun ada satu orang tua yang merupakan tetangga Vijay mengingat kejadian itu. Ia mengatakan pada malam itu si Vijay ini kembali jam 4 subuh menggunakan jeepnya. Mendengar itu, Sawan dan Gaitonde pun pergi menemui Tarun. Mereka bertiga terus-menerus mendiskusikan hal ini. Sawan pun bilang bisa saja si Vijay mengubur Samir di tempat yang orang-orang tidak pernah pikirkan seperti di gereja. Tarun menepis argumen itu, tidak mungkin si Vijay mengubur di gereja karena gereja terlalu dekat dengan pemukiman warga. Sore hari, si Tarun ini sengaja mengunjungi rumah si Vijay. Ia tahu bahwa Vijay gak ada di rumah. Si Tarun ini bertemu dengan Nandini dan kedua putrinya. Tarun berhasil menakut-nakuti mereka bertiga, lalu ia pulang. Tak lama kemudian, si Jenny pengkhianat itu pun datang. Ia memberitahu Nandini bahwa polisi telah menggali halaman gereja untuk mencari mayat Samir. Dan hal ini berhasil membuat si Nandini ini panik lalu menelpon suaminya agar kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Nandini memberitahu Vijay bahwa Kapolda Tarun baru saja datang ke rumahnya. Lalu si Nandini ini bertanya kepada suaminya, apakah dia mengubur Samir di halaman gereja? Vijay tetap tidak mau menjawab. Dia tidak akan memberitahu siapapun di mana dia menguburkan Samir. Jenny dan Shiv yang sudah menyadap obrolan Vijay dan juga Nandini merasa sangat kesal karena mereka tidak mendapat informasi apapun. Keesokan paginya, David ini sarapan di warung depan kantor polisi, lalu ia bertemu dengan Vijay. Ia memberitahu Vijay bahwa dia telah dapat pekerjaan di kota. Vijay mengucapkan selamat dan meninggalkan si David. Vijay pun pergi ke kantor polisi. Ia menemui Inspektur Sawan. Ia mengeluh pada Inspektur Sawan bahwa sebelumnya Inspektur Tarun datang ke rumahnya untuk menakut-nakuti istri dan juga anaknya. Vijay tidak mau hal ini terjadi lagi. Inspektur Sawan pun meminta maaf akan kejadian itu. Di sisi lain, David mendengar obrolan warga. Siapapun yang melihat Vijay pada tanggal 4 dini hari,
maka Tarun akan memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Setelah sarapan, David berdiri di depan warung untuk menunggu kedatangan bis antar kota. Tiba-tiba, Vijay berjalan keluar dari kantor polisi. David sepertinya pernah melihat pemandangan yang sama persis dengan ini. David baru ingat ia melihat Vijay di malam tanggal 3 Oktober. Setelah itu, si David ini nggak jadi pergi ke kota, dia pergi menemui Sawan. Ia berkata kepada Sawan bahwa ia pernah melihat Vijay pada tanggal 3 Oktober, malam hari. Si David ini pun berkata bahwa ia tahu Samir dikubur di mana. Pengakuan David ini menghebohkan semua kepolisian. David bilang ke mereka semua bahwa ia akan memberitahukan Samir dikubur di mana asal mereka memberikan dulu uang yang mereka sudah janjikan. Tanpa basa-basi, Gaitonde pun memberikan uang yang sangat banyak kepada David. David pun berkata, "Inspektur, saya melihat si Vijay tanggal 3 Oktober. 7 tahun lalu kantor ini baru direnovasi. Vijay mengubur Samir tepat di bangunan yang Bapak injak sekarang ini." Setelah mendengar pengakuan David, maka si Tarun ini pun menjadi emosi. Dia memanggil para kuli untuk menggali kantor itu. Gaitonde bertugas untuk mengawasi para kuli. Ia tidak memberikan waktu sedetik pun pada kuli itu untuk beristirahat. Setelah menggali cukup lama, akhirnya mereka pun menemukan tengkorak manusia. Kerangka itu kemudian dibawa ke salah satu universitas di pusat kota. Di saat yang bersamaan, Vijay melihat kamera CCTV yang menghadap kantor polisi. Vijay penasaran mengapa banyak polisi yang terparkir di sana. Lalu ia menelpon Jose yang kebetulan makan di warung depan kantor polisi. Jose memberitahukan Vijay apa yang terjadi dan hal itu membuat si Vijay panik, lalu ia pergi ke kantornya di bioskop. Dari CCTV di kantornya di bioskop, si Vijay ini melihat polisi membawa 2 kotak kardus ke dalam mobil. Sontak si Vijay ini mematikan CCTV di ruangannya. Lalu ia berangkat keluar kota sedetik itu juga. Keesokan paginya, Tarun, Mira, dan Mahes membicarakan hasil forensik yang mengatakan bahwa kerangka itu adalah lelaki umur 15-20 tahun dan memiliki luka di bagian belakang kepala. Mereka bertiga yakin kerangka itu adalah kerangka Samir. Tarun akan melakukan tes DNA untuk memperkuat argumen kepolisian di pengadilan nanti. Setelah mendapat izin dari pengadilan, kepolisian diperbolehkan untuk menginterogasi Vijay dan keluarganya. Keluarga Vijay pun pergi menghadap pengadilan ditemani oleh pengacaranya bernama Sani. Di ruang interogasi, si Gaitonde ini sangat bernafsu untuk menyakiti keluarga Vijay. Tanpa basa-basi, Gaitonde ini langsung menginterogasi Nandini, Anju, dan juga Anu dengan keras. Gaitonde menampar Anju dan membenturkan kepala Nandini ke meja. Hal ini membuat Anju kejang-kejang. Vijay yang melihat hal itu memohon kepada Tarun agar aksi itu dihentikan oleh Gaitonde. Namun Tarun hanya diam, dia tidak mau berbuat apa-apa. Vijay pun berjanji akan mengakui semuanya asal Gaitonde menghentikan aksinya. Vijay pun mengakui perbuatannya. Ia berkata kepada Tarun, "Malam itu aku memang membunuh Samir, dan aku menguburnya di halaman rumahku. Keluargaku tahu bahwa aku menguburkan Samir di halaman rumahku. Oleh sebab itu, pada tanggal 3 Oktober malam, aku memutuskan untuk memindahkan mayat Samir ke gedung kantor polisi yang sedang direnovasi." Pengakuan Vijay itu direkam oleh Tarun di sebuah video. Dengan video pengakuan dari Vijay dan juga hasil tes DNA, pihak kepolisian yakin bahwa kali ini si Vijay akan kalah di pengadilan. Ali yang sedang berada di rumahnya kaget melihat berita di televisi yang memberitakan Vijay adalah tersangka kasus pembunuhan. Rumah Vijay dipenuhi oleh wartawan dan dijaga ketat oleh kepolisian. Keesokan paginya, kepolisian mendatangi rumah Vijay untuk menjemput Vijay. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Vijay dan Gaitonde saling berhadapan. Si Gaitonde berkata kepada Vijay, "Vijay, saat kau di penjara nanti, aku akan membuat istri dan kedua anakmu menderita." Sawan dan Gaitonde akan memantau Vijay menjalani persidangan, sedangkan Tarun, Mira, dan Mahes menunggu update persidangan di kantor Kapolda. Tak lama kemudian, Vijay sampai di pengadilan dan persidangan pun dimulai. Di waktu bersamaan, Ali mendatangi kantor Kapolda. Ali pun berkata bahwa ia kaget mendengar berita di televisi yang mengatakan bahwa Vijay adalah tersangka kasus pembunuhan. Ia baru tahu mengenai kasus yang menimpa Vijay. Beberapa tahun lalu, Vijay menemuinya dan mengajaknya untuk membuat proyek bersama. Vijay mengatakan sebuah kisah dan Ali menuliskannya dalam sebuah buku. Vijay berniat untuk membuat cerita dalam buku itu menjadi sebuah film. Si Ali ini membantu untuk menyempurnakan skrip film ini. Namun Vijay meminta revisi untuk scene akhir di film ini. Ali pun berkata cerita di film itu sama persis dengan kasus Vijay yang sekarang. Mira dan Mahes bingung mengapa Vijay membuat film yang sama persis dengan kisah hidupnya saat ini. Di sisi lain, persidangan pun sangat menegangkan karena Sani dan juga jaksa penuntut umum saling beradu argumen. Vijay mengatakan kepada hakim bahwa dirinya dipaksa oleh kepolisian untuk membuat video pengakuan. Sawan dan Gaitonde kaget mendengar hal itu karena kemarin Vijay berjanji akan mengakui semuanya di pengadilan. Sani mengatakan kepada hakim bahwa kepolisian tidak mempunyai bukti kuat dalam kasus ini. Kepolisian hanya berimajinasi seperti di buku novel yang ditulis oleh Ali. Beberapa menit kemudian, hakim mendapat laporan tentang tes DNA dari kerangka yang ditemukan tempo hari.
Ternyata hasilnya adalah negatif. Semua orang termasuk Sunny kaget mengetahui hasil itu negatif. Gaitonde menelpon Tarun dan memberitahu update di persidangan. Tarun, Mahesh, dan juga Mira sangat kaget mengetahui hasil tes DNA itu. Emosi Tarun pun semakin terbakar. Lalu Mahesh bertanya kepada Ali, setelah film itu direvisi bagaimana endingnya. Ali pun menceritakan bagaimana Vijay mengelabui kepolisian untuk kedua kalinya. Vijay sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti kepolisian akan menemukan mayat Samir. Ketika Vijay bebas dari kasus ini 7 tahun yang lalu, Vijay langsung mencari informasi mengenai remaja lelaki yang meninggal dunia karena luka di kepala. Akhirnya Vijay menemukan kuburan remaja itu. Vijay lalu berteman dekat dengan Savio yang menjaga kuburan itu. Beberapa bulan yang lalu, Vijay meminta kepada Savio untuk menggali kuburan pemuda ini. Nah, si Vijay pun menyimpan kerangka itu di bawah meja kerjanya di bioskop. Vijay sudah mengetahui prosedur kepolisian bahwa tim forensik akan membawa. Karena itulah si Vijay ini berteman baik dengan Khalid yang merupakan seorang satpam. Saat kepolisian membawa kerangka Samir ke universitas itu, maka si Vijay mengajak si Khalid mabuk. Nah, disinilah si Vijay mengganti kerangka Samir dengan pemuda tadi. Si Vijay lalu membawa kerangka Samir ke pinggir pantai dan membakarnya hingga menjadi abu. Abu itu disimpan Vijay di dalam guci. Tarun, Mira, dan Mahesh semakin terbakar emosinya mendengar ending dari cerita film Vijay. Karena bukti yang tidak valid, maka si Vijay ini dibebaskan dari semua tuduhan. Hakim telah mengabulkan permintaan Sunny untuk menutup kasus ini selamanya. Vijay berjalan keluar gedung pengadilan, sementara semua kepolisian malu kepada Vijay karena mereka kalah untuk kedua kalinya. Saat Vijay berpapasan dengan Mahesh dan Mira, Vijay tidak menatap mereka sama sekali. Karena sebenarnya Vijay ini merasa bersalah, namun semua itu ia lakukan untuk melindungi keluarganya. Beberapa hari kemudian, Mahesh dan Mira bersiap-siap untuk kembali ke London. Di depan rumah, mereka menemukan sebuah candy berisikan abu Samir. Mira dan Mahesh mengambil abu itu dan menyebarkannya di sungai. Mira dan Mahesh sedikit lega karena pada akhirnya mereka bisa menyebarkan abu Samir di sungai. Mahesh mengatakan kepada Mira, mulai sekarang kita harus melupakan semua ini untuk selama-lamanya. Mira hanya bisa menangis. Dari kejauhan, Vijay melihat Mahesh dan Mira menyebarkan abu Samir di sungai. Vijay pun pergi bersama keluarganya. Nah teman-teman, itulah akhir dari cerita film Drishyam yang kedua. Di film ini, kesannya si Vijay ini memang seperti tidak punya hati. Tapi itu ia lakukan untuk melindungi putrinya dan juga keluarganya. Apa yang dilakukan Samir terhadap Anju salah satu bentuk dari pelecehan. Hal ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Dari Vijay akhirnya kita tahu bahwa seorang ayah akan melindungi anak-anaknya dengan cara apapun. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah stay tune. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film yang lain. Dadah!